Halo semuanya, saya Sofia Telela dengan NIM 12111002016. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas chapter 6. Jadi di chapter 6 itu ada membahas model programming. Ada tiga, yang pertama itu ada integer programming, yang kedua ada goals programming, dan yang ketiga itu ada non-linear programming. Jadi kita bahas dulu yang pertama nih, yaitu integer programming. Jadi kalau integer programming itu biasanya digunakan jika mengambil atau membutuhkan keputusan gitu. Jadi ada dua, yang pertama itu general integer sama binary integer. Kalau misalkan general integer itu biasanya uh, membuat keputusan yang angkanya itu bulat, kayak misalkan 0, 1, 2 gitu. Itu pakainya general integer. Nah, kalau misalkan mau pakai binary integer itu biasanya keputusannya itu ada dua aja. Yang pertama itu 0 dan 1. Itu tuh biasanya buat ngasih keputusan kayak benar atau salah, atau yes atau no gitu. Nah, kita langsung aja ke contoh general integer programming. Jadi ini tuh ada contoh soal. Yang pertama itu ada Harrison Electric. Jadi ada perusahaan yang namanya itu Harrison Electric. Jadi perusahaan ini itu memproduksi dua produk, yaitu lampu dan kipas. Dan keduanya itu menggunakan sumber daya yang sama. Jadi sumber dayanya itu terbatas. Nah, keputusan yang akan ditanyakan yaitu berapa banyak masing-masing produk yang akan dibuat, dan tujuannya eh, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau profitnya. Jadi di sini tuh ada kayak lampu sama kipas. Nah, di sini udah disebutin nih profit contribution-nya sama eh, berapa jam produksinya gitu. Langsung aja kita ke Excel-nya, yaitu di 6.1. Nah, jadi ini tampilan untuk Excel-nya. Langsung saja, kan di sini ada profit, terus ada kendalanya nih, kendalanya ada dua. Terus kita bikin dulu nih rumusnya. Rumusnya itu pakai sum product. Jadi langsung sama dengan sum product, buka kurung, terus kita pilih B6 sampai C6, lalu koma, C5, diabsolutin biar tidak geser. Terus enter. Di sini juga rumusnya sum product. B8, C8, koma, kurung. Nah, ini tinggal kita. Nah, selanjutnya seharusnya sih di sini untuk profitnya belum muncul. Ini kita hapus dulu, kawan. Oke, selanjutnya uh, setelah kita bikin rumusnya, kita ke pilih data, lalu kita pilih solver. Nah, di sini untuk memunculkan uh, berapa unit yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut, berapa unit lampu sama kipas. Di sini untuk set objektifnya kita pilih B6. Lalu di sini kita pilih maksimal karena untuk memaksimalkan profit. Nah, dan di sini kita pilih B5 sampai C5. Kita add dulu B5 sampai C5. B5 sampai C5. Lalu untuk yang ini kita pilih yang integer. Nah, habis itu klik OK. Selanjutnya di sini kan ada minimal. Add dulu D8 sampai D9. Yang kita pilih ini benar, sama yang untuk konsen itu F8 sampai F9. Setelah itu klik OK. Nah, untuk select solving metodenya itu simplex LP. Selanjutnya kita klik solve. Oke. Nah, nanti akan muncul nih uh, berapa unit lampu sama kipas yang bisa dihasilkan apabila kita memaksimalkan profitnya. Jadi profitnya itu $3.200. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin M. Steinberg. Untuk contoh yang 6.3 ini, yaitu untuk contoh binary integer. Jadi yang pertama ini kan general, nah kalau yang itu binary. Dia ada, di situ ada pemilihan portofolio saham nih, ada 7.
ada 7 saham yang dibuat untuk portofolio. Nah, keputusan ini, keputusan yang dibutuhkan adalah saham mana aja nih yang dipilih untuk membuat portofolio yang tujuannya itu untuk memaksimalkan return yang akan didapatkan. Jadi di sini tuh ada 7 perusahaan, ada Tex Oil dan lain-lain. Nah, di sini ada return yang dihasilkan selama 1 tahun. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu ada di 6.3. Jadi ini ada template-nya. Nah, yang pertama, kita masukin rumusnya dulu. Rumusnya tetap sama produk. Langsung saja kita klik sama dengan. Ini untuk ini kita hapus dulu. Sama dengan produk. Tutup kurung, buka kurung. Terus habis itu kita pilih B6 sampai H6, H5. Absolut, tutup kurung. Enter. Ini rumusnya sama dengan produk. Buka kurung. B8 sampai H8, H5, absolut, tutup kurung. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita klik data, lalu kita pilih solver. Jadi untuk membuat keputusan apakah kita akan berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak, gitu. Jadi yang pertama untuk yang set objeknya kita pilih I6. Lalu di sini ada kita pilih max, karena kan untuk memaksimalkan return yang kita dapatkan kan. Terus habis itu untuk yang sini kita pilih B5 sampai H5. Nah, untuk kendalanya kita tambahkan dulu. Yang pertama itu ada I12, I12 sama dengan K12. Oke. Selanjutnya I11 lebih besar dari sama dengan K11. Oke. Lihat lagi I8 sampai I10 lebih kecil sama dengan K8 sampai K10. Oke. Untuk metodenya kita pilih yang simplex LP. Lalu kita pilih oke. Oh ya, jadi ada yang kelewatan, binarnya belum saya masukkan, jadi angkanya bukan seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu yang binary. Oke. Yang ini benar simplex L, nanti akan muncul nih. Terus habis itu yang akan Simkin dan Sternberg Invest itu ada. Oke, yang selanjutnya itu ada materi goals programming. Goals programming model. Jadi di goals programming model yaitu multiple objective. Jadi objektifnya itu akan lebih dari satu keputusan. Jadi keputusannya itu bukan satu aja, jadi banyak gitu. Langsung aja kita ke contohnya nih. Di contohnya itu ada Saunders. Jadi perusahaan tersebut membuat 3 macam pintu dari 3 sumber daya yang terbatas. Di sini ada pintu eksterior, interior, sama komersial. Nah, ini selling price setiap pintunya itu ada $70, $110, sama $110. Jadi yang akan ditanyakan itu berapakah masing-masing dari 3 pintu tersebut dibuat dengan cara meminimumkan total tujuan yang tidak tercapai. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Template-nya, jadi di sini ada Wilson, terus di sini kita dijabarin ada 3 jenis pintu, eksterior, interior, sama komersial. Nah, di sini ada kendalanya juga nih, kendalanya banyak. Nah, kita tuh cari solusi, kita masukin rumus dulu. Rumusnya sama, pakai produk.
some product. Kita pilih E6 sampai L6, E5. Absolut, tutup. Copy aja. Kurung B8 sampai L8, L5. Absolut, tutup kurung. Langsung aja kita pilih data, lalu kita pilih solver. Nah, di sini kan mintanya itu minimum ya, jadi kita pilih minimum. Nah, untuk set objektifnya pilih M6. Ini kita pilih B5 sampai T5. Yang itu yang pertama M8. Yang pertama itu M8 sampai M11 sama dengan O8 sampai O11. Oke. Selanjutnya kita add lagi M12 sampai M14 lebih kecil sama dengan O12 sampai O14. Oke. So, oke. Nanti akan muncul nih ini sama goals-nya. Yang terakhir itu ada materi tentang non-linear programming model. Jadi non-linear programming itu langsung aja ke contohnya, ada di 6.8. Jadi di sini tuh ada perusahaan atau rumah sakit, Pican Memorial. Jadi Pican Memorial itu ditanyakan itu berapakah masing-masing 3 jenis pasien yang harus diterima per minggunya dengan memaksimalkan keuntungan atau profitnya. Nah, langsung saja kita ke latihannya. Jadi ini template-nya. Yang ditanya itu kan jumlah pasiennya, nih kita hapus dulu. Nah, kita masukin rumusnya dulu. Nah, rumusnya itu sama produk sama dengan sum produk. B9 sampai E9, koma. Dengan B11, B12, koma. Di sini belum sum produk. Langsung saja kita ke data, kita pilih solver. Nah, untuk set objektifnya ada di J6. Lalu maksimal untuk yang ini kita pilih B8. Lebih kecil sama dengan oke. Untuk solving metodenya GRG non-linear. So, nah, nanti akan muncul pasien, jumlah pasiennya di medical, surgical, sama pediatrik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.